Kami akan mencoba kembali menghubungi reporter Adisti Larasati yang akan melaporkan secara langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hasil sidang pra-peradilan mengenai Komjen Budi Gunawan. Adisti, bisakah Anda mengkonfirmasi ulang mengenai informasi terkini dari sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan? Apakah kemudian keputusan sudah diberikan dan apa keputusannya, Adisti? Ya, Ade Mulia, sesuai dengan putusan sidang pra-peradilan Komjen Polisi Budi Gunawan, hari ini Hakim Tunggal Sarpin Rezaldi akhirnya mengabulkan permohonan pengajuan pra-peradilan Budi Gunawan. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Sarpin Rezaldi mengabulkan sebagian permohonan dari Komjen Polisi Budi Gunawan. Dalam putusannya, Hakim menolak eksepsi termohon, dalam hal ini KPK, dan juga menyatakan bahwa sprindik tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasarkan atas asas hukum. Dan memang ini berarti sidang pra-peradilan kasus Komjen Polisi Budi Gunawan dikabulkan. Itu berarti sprindik atau pernyataan atau status dari tersangka yang disandang oleh Komjen Polisi Budi Gunawan sebelumnya oleh KPK dianggap tidak sah. Dan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dari Hakim Tunggal Sarpin Rezaldi dalam mengabulkan permohonan Komjen Polisi Budi Gunawan. Di antaranya adalah bahwa menimbang Komjen Polisi Budi Gunawan bukanlah aparat atau penyelenggara negara. Pada saat itu ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir atau Karobinkar di Mabes Polri. Dan Hakim juga menimbang bahwa dalam kasus ini Komjen Polisi Budi Gunawan sebelumnya tidak dikenal oleh publik dan baru dikenal oleh masyarakat. Selain itu juga ada pertimbangan bahwa Budi Gunawan tidak merugikan negara. Dan maka juga total negara dengan masalah sidang pra-peradilan dikabulkan oleh Hakim Tunggal dari Sarpin Rezaldi, dan tentu saja ini menjadi ketetapan yang memang mengikat bahwa status tersangka yang disandang sebelumnya oleh Komjen Polisi Budi Gunawan yang disangkakan oleh KPK tersebut tidak sah. Sementara itu kuasa hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi maksud kami langsung bergegas meninggalkan ruang sidang tanpa mengkonfirmasi kepada wartawan. Sementara itu suasana di luar sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang sangat ramai dengan banyaknya elemen masyarakat pengunjuk rasa menyatakan aspirasinya bahwa akhirnya di Jakarta Selatan dapat mengabulkan permohonan dari Komjen Polisi Budi Gunawan untuk dilunturkan atau digugurkannya status tersangka yang memang sudah disandangnya sebelumnya oleh KPK. Demikian itu, Ade Mulia. Iya, kemudian kami mendapat informasi bahwa pihak dari kuasa hukum Budi Gunawan juga akan melakukan serentetan tuntutan terhadap institusi-institusi pengadilan yang lain. Lalu apakah selanjutnya dari pihak Budi Gunawan terkait putusan yang sudah dikeluarkan di sidang yang baru saja dibacakan, Adisti? Iya, bagaimana, Ade Mulia? Iya, apa yang kemudian akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari pihak Budi Gunawan terkait putusan yang baru saja dibacakan oleh pengadilan? Ya, Ade Mulia, memang terkait dengan hasil putusan yang memang mengabulkan permohonan dari Komjen Polisi Budi Gunawan, kuasa hukum dari Budi Gunawan sendiri mengaku dirinya puas atas
putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhirnya mengabulkan permohonan Komjen Polisi Budi Gunawan, dan itu berarti putusan tersebut bersifat mengikat. Dan memang sebelumnya jika nantinya Komjen Polisi Budi Gunawan tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonannya, maka akan mengajukan gugatan kembali ke PT UN untuk selanjutnya. Namun seperti yang diketahui berdasarkan hasil putusan sidang peradilan yang mengabulkan permohonan Komjen Polisi Budi Gunawan, itu berarti status tersangka yang dituduhkan atau dikaitkan oleh KPK itu berarti gugur, dan tentu saja ini menjadi kepuasan tersendiri bagi pengacara atau kuasa hukum Komjen Polisi Budi Gunawan. Namun sayangnya kuasa hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, jika tadi kita sempat ingin memintai keterangan, namun kuasa hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi langsung bergegas untuk pergi dari luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak dapat dikonfirmasi oleh pihak media. Demikian itu, Ade Mulya. Ya, baik, terima kasih Adisti atas laporan Anda. Pemirsa, Adisti Larasati melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis